Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Zulfan Kamit, mahasiswa S1 Manajemen Angkatan 25 dengan NPM 2501030048. Jadi kali ini saya akan membuat video tutorial tentang pengoperasian Microsoft Excel sebagai tugas Project Based Learning mata kuliah aplikasi komputer K1. Jadi langsung saja untuk pertanyaan poin A, yaitu berdasarkan dataset yang tersedia, hitunglah jumlah karyawan pada Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja sangat tinggi, tetapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi. Tuliskan secara rinci langkah-langkah pengolahan data yang Anda lakukan untuk menemukan jawaban tersebut. Jadi untuk langkah-langkah pengerjaannya, yang pertama kita cari kolom departemen, yaitu pada kolom G. Setelah itu kita salin, lalu kita tempelkan pada kolom manapun. Namun kali ini saya menempel pada kolom AA. Setelah itu saya tempelkan. Langkah selanjutnya, karena tingkat kepuasan kerja yaitu berarti job satisfaction berada di kolom W, lalu kita copy kolom W-nya ke kolom AB. Setelah itu kita mencari tingkat stresnya, dan itu ada pada kolom M. Setelah itu kita tempel pada kolom di samping job satisfaction-nya. Untuk langkah selanjutnya itu kita filter dulu. Itu ada pada data, lalu kita filter, dan di sini kita pilih, dan pada departemen atau pekerjaan kita pilih pada departemen legal. Setelah itu kita klik OK, dan untuk job satisfaction-nya karena tingkat kepuasan tertinggi ada pada angka 5, jadi kita hanya memilih angka 5-nya saja. Dan untuk stresnya itu karena tingkat stres paling tinggi berada pada angka 1, maka kita pilih angka 1-nya saja. Jadi dari perhitungan jumlah karyawan yang memiliki tingkat kepuasan sangat tinggi, namun juga memiliki tingkat stres yang sangat tinggi, itu berjumlah 25 karyawan. Untuk tugas poin B adalah gunakan variabel marital status untuk menganalisis rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategori status pernikahan. Tentukan kategori dengan rata-rata pengalaman tertinggi dan kategori dengan rata-rata pengalaman terendah. Kemudian jelaskan langkah analisis yang Anda lakukan. Dan untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita blok dulu semuanya dari data PJBL Employee Survey. Setelah itu kita pilih pivot table, lalu kita pilih yang existing worksheet dan kita taruh pada kolom bebas, namun saya menaruhnya pada kolom Z. Setelah itu kita klik OK, dan karena yang diminta marital status, jadi kita pilih yang marital statusnya. Setelah itu dengan pengalaman kerjanya, namun pada pivot table ini yang pengalaman kerja masih berbentuk sum atau jumlah pengalaman, lalu kita ubah dengan memilih yang value field setting. Setelah itu kita pilih yang average,
dan setelah itu kita klik OK. Nah, itu datanya akan muncul, marital status dengan pengalaman tertinggi itu ada di divorced, dan pengalaman sedang ada di married, dan pengalaman terendah ada di single. Soal selanjutnya itu poin C, yaitu lakukan analisis berdasarkan variabel job level untuk menentukan job level dengan rata-rata work-life balance tertinggi dan job level dengan rata-rata physical activity course tertinggi. Jelaskan secara sistematis tahapan analisis data yang Anda lakukan hingga memperoleh hasil tersebut. Jadi untuk tahapannya kita blok semua data dari PJBL Employee Survey ini. Setelah itu kita cari pivot table, lalu kita pilih existing worksheet. Setelah itu untuk lokasinya kita pilih bebas, namun kali ini saya menaruhnya pada kolom Z. Setelah itu karena yang diminta job level, maka kita klik job levelnya. Lalu di sini kita diminta untuk menentukan rata-rata dari work-life balance tertinggi. Maka kita cari work-life balance dulu. Setelah itu kita taruh di value. Dan untuk satu lagi, yaitu rata-rata physical activity horse tertinggi. Kita pilih, lalu kita masukkan ke value. Namun di sini masih berbentuk sum, sehingga kita ubah ke average. Setelah itu kita klik OK, dan untuk yang physical activity horse juga kita ubah menjadi average. Dan kita klik OK. Jadi analisis dari job level dengan rata-rata work-life balance tertinggi dan job level dengan rata-rata physical activity tertinggi ada di data berikut ini. Poin B yaitu buatlah sebuah grafik batang bertombok yang menampilkan jumlah karyawan berdasarkan departemen atau sumbu X dengan setiap batang dibagi berdasarkan 3 kategori job level. Pastikan grafik dilengkapi dengan judul, tabel, sumbu, dan legenda yang jelas. Jelaskan pula langkah-langkah yang Anda lakukan untuk membuat grafik tersebut. Setelah itu, uraikan minimal 3 insight atau temuan menarik dapat Anda simpulkan berdasarkan grafik yang telah dibuat. Untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita blok semua dulu data dari PJBL Employee Survey ini, lalu kita klik table, kita pilih existing worksheet, lalu kita taruh di kolom Z. Namun pada pemilihan ini kita bebas mau naruh dimanapun, tapi kali ini saya menaruhnya pada kolom Z. Lalu kita klik OK, lalu kita pilih departemen. Setelah itu kita pilih job level, lalu kita pindahkan ke kolom. Setelah itu kita pilih employer ID, kita pindahkan ke value. Lalu karena employer ID ini, maka kita ubah terlebih dahulu menjadi count. Lalu kita klik OK, setelah kita silang, lalu datanya sudah jadi. Sekarang langkah-langkahnya yaitu kita klik insert, lalu kita pilih ikon diagram batang bertumpuk. Setelah itu kita pilih dan kita lengkapi tabelnya dengan cara menambahkan nama judul dan jumlah data. Setelah itu kita ganti dulu judulnya,
Jadi connect on wire LED. Setelah itu kita analisis. Ini saya besarkan terlebih dahulu supaya lebih terlihat. Oke, jadi dari hasil analisis pada Departemen IT memiliki karyawan atau memiliki tingkat karyawan yang sangat tinggi. Sedangkan pada Departemen HR memiliki tingkat karyawan yang paling rendah. Dan pada tingkat HR, khususnya bagi yang intern dan fresher, itu terdapat kejanggalan yang dimana pada departemen lain itu di atas 10 semua, namun pada departemen HR itu hanya 5 orang saja. Seperti itu. Selanjutnya untuk tugas poin E, yaitu seorang analisis data ingin memahami lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Lakukan 2 analisis berikut menggunakan data analisis Tolpak di Microsoft Excel, kemudian tampilkan output hasil pengujian dan interpretasikan hasilnya. Yang pertama, lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang memiliki lembur dan yang tidak memiliki lembur. Jadi untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita cari kolom pivot, lalu kita filter dulu supaya kita dapat mengetahui jumlah karyawan yang lembur dan tidak lembur. Kita pilih yang false dulu untuk karyawan yang tidak lembur. Setelah itu klik OK. Lalu di sini kita salin data dari tingkat kepuasan karyawan yang tidak lembur. Di sini saya masukkan pada sheet baru karena kalau dimasukkan ke sheet yang lama atau dari PJBLM survei itu nanti data analisisnya tidak keluar. Setelah itu kita salin. Lalu kita salin, lalu kita ubah menjadi false karena data tadi berdasarkan karyawan yang tidak lembur. Lalu kita cari karyawan yang lembur, jadi itu kita cari yang bagian row-nya. Lalu kita klik OK. Lalu kita salin job satisfaction atau tingkat kepuasan karyawan yang melakukan lembur. Nah, itu kita salin pada sheet yang baru. Kita ubah juga menjadi true dikarenakan berdasarkan jumlah karyawan yang lembur. Kita klik OK. Lalu langkah selanjutnya kita analisis menggunakan tools data analisis yang berada pada menu data. Lalu klik OK. Lalu kita pilih yang di text to sample assuming and range. Lalu kita klik OK. Setelah itu untuk variable range, variable 1 range, itu kita pilih yang false. Lalu kita salin semuanya ke bawah. Setelah itu untuk variabel 2-nya kita pilih yang row, lalu kita salin dari atas hingga ke bawah. Setelah itu kita klik OK pada labels. Setelah itu kita pilih output rank pada slide output ranknya di sini.
klik OK. Dan ini untuk hasilnya dari tes to sample assume mean unique variance. Dan di sini data untuk P untuk mohon maaf. Dan di sini untuk data dari total masih general, kita ubah terlebih dahulu menjadi number, dan karena data masih belum terlihat, kita keluarkan angka-angka di dalamnya. Seperti itu sudah keluar. Jadi hasil uji independent test menunjukkan bahwa nilai p-value sebesar 0 sekian lebih kecil dari 0,05, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang lembur dan tidak lembur. Rata-rata kepuasan kerja karyawan yang tidak lembur adalah 3,52 jika dibulatkan, sehingga lebih tinggi dari karyawan yang lembur yang cuma 3,10. Jadi dapat disimpulkan bahwa lembur cenderung menurunkan tingkat kepuasan kerja karyawan. Jadi untuk selanjutnya tugas poin E, perintah kedua, lakukan pengujian apakah terdapat korelasi antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Jadi yang pertama kita cari beban kerjanya, yaitu pada workload ada di kolom L. Setelah itu kita salin, lalu kita pindahkan pada sheet baru, tempelkan. Setelah itu tingkat kepuasan karyawan itu di job satisfaction pada kolom W. Setelah itu kita salin. Setelah itu kita pilih sheet yang baru, lalu kita tempelkan pada sheet yang baru. Setelah itu kita menggunakan tools yang sama atau alat yang sama, yaitu data analisis, namun dengan tools yang berbeda dikarenakan kita mencari korelasi. Itu kita klik. Setelah itu kita klik OK. Itu kita input dua kolom yang ingin kita cari korelasinya. Setelah itu kita blok dari atas hingga ke bawah, dan setelah itu untuk outputnya saya taruh pada kolom E. Itu saya klik E. Ternyata kita pilih dua kolom yang ingin kita cari, lalu kita blok dari atas hingga ke bawah. Setelah itu kita klik OK, dan untuk hasilnya seperti ini. Dan interpretasi dari data tersebut yaitu berdasarkan uji korelasi diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,253 yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara beban kerja dan kepuasan kerja karyawan, karena nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Sesuai data di tabel, maka hubungan tersebut bersifat negatif, yang berarti semakin tinggi beban kerja maka kepuasan kerja cenderung menurun. Berdasarkan interpretasi tersebut, nilai korelasi sebesar 0,253 termasuk dalam kategori lemah, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara beban kerja dan kepuasan kerja bersifat lemah.